Selamat siang semua Bapak Ibu, rekan-rekan, dan teman-teman mahasiswa serta siswa SMA. Selamat datang di IFWS ke-9 hari ini. Ini udah pas juga 10.45, jadi langsung sekalian saya buka aja ya. Oke, selamat bergabung sekali lagi. Hari ini kita bakal bahas soal Internet of Things. Judulnya itu IoT WSN, Wireless Sensor Network untuk pertanian, disampaikan oleh Bapak Eli Satihulu. Nah, Pak Eli ini adalah alumni Teknik Informatika ITB, kemudian melanjutkan studi magisternya di Teknik Informatika ITB. Beliau ini bergabung di Teknik Informatika Unpar, mengajar sebagai dosen sejak tahun 96. Jadi udah cukup senior nih ya Pak Eli ini. Saat ini Pak Eli fokus risetnya di Internet of Things juga, WSN, mengenai infrastruktur dan penerapan aplikasinya. Mata kuliah yang diampunya antara lain pengantar informatika, arsitektur komputer, sistem operasi, jaringan komputer, dan komputer dan masyarakat. Oke, acara kita hari ini untuk 30-40 menit ke depan, Pak Eli akan memaparkan topik tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Apabila rekan-rekan dan teman-teman ada pertanyaan, boleh disimpan dulu atau ditulis langsung di chatnya. Silakan, Pak Eli. Boleh dimulai. Oke, Bu Maria, terima kasih sudah mengantarkan kita. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dan juga kawan-kawan yang baru yang join. Ini saya lihat tadi ada alumni kita, Kiki, dosen di Australia. Selamat bergabung. Alumni angkatan berapa ini dulu ya? Kemudian ada Pak Santeo, selamat bergabung. Bapak Ibu, saya akan sharingkan sebenarnya banyak belajarnya gitu ya. Dan nanti akan kita lihat bahwa berkaitan dengan seluruh solusi terkait dengan Internet Things atau wireless sensor untuk pertanian, bahkan untuk apapun sebenarnya mencakup banyak bidang yang cukup luas. Nah, dari awal saya katakan bahwa saya tidak pakar untuk seluas itu. Ya, saya mungkin baru belajar risetnya itu hanya berkaitan nanti di bagian awal saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti atau rekan-rekan mahasiswa bertanya, mungkin nanti ada beberapa pakar berkaitan misalnya dengan sains data, ada Ibu Maria yang bisa menolong ya. Tetapi saya memberi gambaran framework bagaimana solusi untuk pertanian ini sebenarnya melibatkan dari satu solusi infrastruktur sampai kepada solusi-solusi yang mendekati apa yang diharapkan petani misalnya dalam hal mendapatkan insight-insight yang penting dalam pertaniannya. Nah, dalam hal itu kita akan melihat bahwa ada penggunaan sains data. Nah, saya mulai dengan judul ini dan saya punya karena saya juga hobi bertani, jadi saya senang mendukung kawan-kawan yang sedang bertani, yaitu bertani itu hebat, menjadi petani itu keren. Karena rasanya akhir ini banyak orang yang anak muda terutama tidak senang bertani. Sampai Gubernur Jawa Barat pun mengadakan satu pelatihan bagi para milenial. Nah, jadi memang saya juga senang bertani. Nah, ini pohon cabai saya di belakang rumah. Dan kadang-kadang ada keinginan untuk melakukan hal, tetapi saya kebetulan punya alat yang sifatnya masih manual katanya ya. Tapi kalau ditanya di desa, alat ini punya nggak? Belum tentu punya. Nah, bayangkan itu ya. Apalagi solusi IoT. Ya, alat yang seperti ini saja belum tentu punya. Untuk mengukur intensitas cahaya, pH meter, ya, dan kelembaban. Ini saya gunakan dan bisa tahu bahwa pH-nya cukup. Nah, ini hanya sekilas perkenalan. Saya akan berbagi nanti ini tentang pertanian dulu, ya, supaya kita menyadari ngapain sih IoT dan WSN itu dibuat mengada-ngada seolah-olah begitu untuk pertanian. Bukankah selama ini oke aja pertanian? Ya, it's okay saja pertanian itu.
Kemudian nanti saya akan bagikan juga terkait dengan sekilas solusi pertanian modern dan di Indonesia. Kemudian saya akan bagikan tentang IoT dan juga dalam konteks pertanian, dan semoga saya sempat membagikan 2 riset yang sudah jadi berkaitan dengan ini. Nah, ini karakteristik yang saya pahami tentang pertanian, yaitu jauh dan remote. Ya, jadi memang sekarang ada urban farming. Ya, ini satu fenomena baru juga, di mana di tengah kota ada, khususnya Indonesia. Kalau di luar sana sudah banyak, ya, di atap sebuah mall ada pertanian, itu sudah umum. Nah, di Indonesia 2014 mungkin Bandung yang mempeloporinya, ya, 2014. Jadi memang muncul urban farming atau pertanian kota atau pinggiran kota, ya, notabene yang cirinya biasanya lahannya terbatas. Tapi pada umumnya adalah jauh atau remote. Kemudian tidak memiliki infrastruktur listrik. Itu nyata, ya. Jadi kadang ya ngapain ada listrik di situ. Begitu juga sangat luas dan tersebar. Ya, ada di beberapa tempat. Kalau kita lihat lahan sawah sepanjang perjalanan kita dari Bandung ke Jawa itu jelas, ya. Dan sepanjang saya amati memang peralatan mesin pun masih belum banyak dimanfaatkan. Nah, itu fenomena-fenomena yang ada. Kemudian seringkali sulit dijangkau, bahkan oleh motor, terpaksa jalan kaki. Nah, pemantauan biasanya hanya selalu diadakan atau dilakukan secara accident. Ya, jadi kalau ada apa-apa, kenapa ini, kenapa itu. Jadi tidak ada pemantauan yang sengaja periodik. Itu fakta-fakta umumnya petani kita. Ya, tentu sekali lagi ada solusi pertanian ini yang notabene sebenarnya juga sudah mulai muncul. Langsung menjadi pertanian modern. Nah, jadi ini saya anggap itu adalah sebuah solusi yang sudah jadi. Ya, dianggap itu juga persoalan, itu juga pertanian. Nah, saya tidak anggap itu sebagai sebuah pertanian yang termasuk dari analisis saya ini. Jika ada teknologi digital, masih memanfaatkan jaringan menggunakan kabel. Itu hal-hal yang apa. Kalaupun ada peralatan portable seperti saya punya alat ini, maka tentu pemantauannya dikunjungi satu persatu. Nah, ini fakta bahwa pertanian Indonesia ini, kalau khususnya sawah, karena di Indonesia ini seringkali dikelola dengan kurang baik, sehingga merusak, terutama karena pestisida di Indonesia ini tidak terkontrol pemakaiannya oleh petani karena kurang pengetahuan, dan macam-macam. Nah, termasuk kemampuan petani terhadap berbagai pengetahuan tentang. Nah, ini juga tantangan sebenarnya. Makanya solusi-solusi kita mestinya pun itu terkait IoT, itu harus mampu menolong petani memiliki kemudahan menjangkau pengetahuan, bukan hanya sekedar menjangkau solusi. Ya, IoT misalnya. Kemudian petani juga umumnya kurang memahami parameter, apalagi petani-petani urban. Ya, petani urban itu adalah seperti saya, ya kadang-kadang bertanya, ini cukup nggak pupuknya? Karena saya tidak punya pengetahuan, karena pekerjaan saya bukan petani. Nah, ini hal-hal kondisi di Indonesia, mungkin di luar negeri ada sebagian petani yang sudah lebih melek gitu ya. Kemudian, nah ini muncul fenomena di kota di mana ada pertanian di kota, ya, di sela-sela atau di bawah, misalnya di bawah Sutet gitu ya. Dan ini adalah salah satu sudut di daerah Cicendo, Kota Bandung. Ya, ini salah satu cara mereka bertani. Jadi walaupun, nah ini ada gejala bahwa urban farming ini hanya musiman, ya, kalau sudah sekali panen selesai. Walaupun ada satu petani yang sudah berhasil dan manennya berkali-kali. Nah, ini kondisi. Dan saya coba melihat dari sisi pertanian global. 2025 kita akan mencapai, menurut FAO, jumlah penduduk populasi 8 miliar. Kemudian 2050 itu akan mencapai sampai 9,6 miliar. Sehingga diprediksi
peningkatan kebutuhan makanan itu sampai 70%. Nah, bagaimana mencukupi ini? Tentu perlu usaha-usaha intensifikasi dan modernisasi pertanian supaya produksinya mampu mencukupi ini dan tentu berkualitas. Apa caranya? Ya tentu cara-cara lama perlu dipikirkan, dipertimbangkan. Ya, di sisi lain ada tuntutan bahwa kita banyak problem-problem, ya, termasuk problem iklim dan termasuk penggunaan sumber daya air dan sumber daya yang lain. Oleh karena itu maka muncullah solusi-solusi lah ya. Nah ini menurut saya atau menurut buku yang saya baca di sini bahwa semestinya solusi digital untuk pertanian dan termasuk peternakan itu adalah memenuhi efisiensi. Nah, ini lagi yang penting tadi ya. Selain meningkatkan investasi, ya ini jelas bagi pihak-pihak pebisnis, tapi ini tadi bahwa petani kita ini petani yang apa ya? Petani yang educated-nya itu rendah ya, artinya mereka paham tentang pengetahuan pertanian itu rendah gitu. Jadi mestinya harus dipikirkan solusi digital pun harus berkaitan dengan bagaimana pengetahuan tentang pertanian itu juga meningkat. Dan tentu bagian bawah ini adalah berkaitan kalau itu di-deliver ke pasar. Nah, mestinya solusi-solusi ini harus mencakup itu. Nah, nanti kita akan berkaitan dengan Internet of Things adalah berkaitan dengan ini. Ya, walaupun saya nanti di dalam bagian kesimpulan, ini juga saya cakup. Karena ini penting, petani kita banyak yang tak berpengetahuan atau sedikit pengetahuannya tentang pertanian. Ini sedikit saya singgung tentang industri dan agriculture menurut berdasarkan yang heboh-heboh sekarang, yaitu IR 40. Nah, kita bandingkan bahwa kalau menurut dokumen ini bahwa kalau kita ini masih berada, bahkan masih ada yang di sekitar sini. Ya, memang Pak Jokowi sudah mulai memperkenalkan ini, teknologi modern ini untuk bidang pertanian. Sekali lagi ini saya buka dengan menampilkan ini supaya kita tahu. Kemudian juga ini ya dari timeline-nya sejak awal yang kalau kita bandingkan dengan industri 4.0 mungkin di agriculture ya seperti ini. Ya sudah mulai memanfaatkan intelligence ya. Nah, ini hanya gambaran saja. Nah, ini yang saya maksud. Ya, saya pikir ini salah satu usaha orang Indonesia di dalam membuat supaya pertaniannya modern. Kalau saya amati, ini baru dekade sekarang. Penggunaan alat-alat modern seperti ini, ya, yang tadi saya sebut di depan, yang alat-alat yang ini. Jadi artinya kita sebenarnya dari sisi pertanian modern itu rada agak terlambat. Ini pun hanya di beberapa daerah, ya. Jadi bayangkan, ya ini juga di sebuah daerah. Nah, bayangkan bagaimana lahan pertanian di seluruh Indonesia. Sekali lagi ini mesin-mesin besar ya. Nah, yang berikutnya adalah mestinya solusi pertanian, solusi apapun dalam pertanian harus mencakup mestinya ya, sekali lagi mulai dari awal, bahkan saat pemilihan bibit pun mestinya bisa ada solusi di situ. Sampai, kalau di sini saya sebut sampai makanan itu, produksi makanan itu diterima oleh konsumen. Nah, disinilah kita melihat peran IoT-nya di mana. Ya, bisa muncul saat manajemen produksinya, bisa muncul saat manajemen penuaiannya, atau pada saat warehousing, atau di saat shipping, atau saat seseorang mendapatkan atau memperoleh makanan tersebut. Ini solusi cukup besar, cukup luas, dan melibatkan banyak bidang sesungguhnya. Ya, terutama kalau berkaitan dengan IT. Ya, ini dia. Jadi bisa ada di sini, di sini, di sini. Ya, apalagi untuk transportasi. Kawan saya di Menteri Perdagangan kemarin bertanya ke saya, Pak, gimana cara menghitung setiap kali saya melewatkan paket produk makanan lewat bandara, saya harus menghitung kembali.
Ya, saya katakan ke dia, pakailah teknologi RFID. Nah, bisa jadi sehingga setiap lewat port, pelabuhan, maka hanya lewat scanner reader, ya udah dapat bahwa ketika dikirim dari sumber produksi sampai atau melewati beberapa port, itu produk itu bisa terdeteksi atau bisa di-tracking. Nah, ini solusi-solusi IoT atau WSN yang menurut saya cukup panjang. Nah, saya tidak pakar dengan semua ini. Nah, mestinya solusi kita tentu menuju smart farming era yang sekarang ya. Saya hanya memberi gambaran-gambaran saja, Bapak Ibu. Jadi saya katakan bahwa mestinya mulai dari pembibitan. Ya, mestinya mulai dari pembibitan. Sekali lagi kita bicara Indonesia ini ya, konteks Indonesia. Karena kalau saya bicara luar negeri, ya tentu berbeda. Ya, karena mereka sudah luar biasa mengadop IoT maupun WSN. Nah, ini juga berkaitan dengan solusi-solusi, ada yang mengatakan precision farming, ada yang mengatakan precision agriculture. Intinya adalah bagi saya, semua itu adalah solusi untuk pertanian kita, yang kadang-kadang memang hanya pendekatannya yang mungkin lebih mengutamakan apa. Ya, jadi saya tidak akan membahas ini lebih detail, tapi intinya sama dengan saya tadi, bahwa mestinya mulai dari bisa penanganan soal bibitan, pemilihan bibit misalnya. Ya, ini contoh yang menurut saya bisa diterapkan. Namun seringkali persoalan-persoalan ini belum tentu bisa dilakukan karena ya pertama-tama ya bisa jadi ya kesulitan dalam hal cost, ya belum tentu semua pihak mau ya membeli atau mau melakukannya. Ya, ini hanya gambaran saja. Nah, yang tersedia teknologi yang tersedia bagi petani modern sebenarnya banyak ya. Ya, mulai dari sensor yang tersedia. Tadi di depan saya katakan problem seringkali kita sebagai petani, seringkali kita ingin tahu ini kira-kira kecukupan atau kelembaman atau pH-nya cukup atau apa ya istilahnya itu memadai atau perlu saya tambah pupuk, atau itu petani-petani yang menurut saya kalau dia pengetahuannya rendah, apalagi petani-petani urban. Nah, kalau petani yang di desa tentu ini berdasarkan kebiasaan dan tentu karena kebiasaan maka dia jadi pintar dan tahu. Nah, karena itu, teknologi ini sebenarnya mungkin saja bisa diterapkan untuk membuat lebih banyak productivity terhadap hasil pertanian. Dan banyak teknologi yang mengikutinya, yang saya tidak akan bahas satu-satu. Yang akan saya bahas nanti hanya berkaitan dengan ini, ya, berkaitan dengan ini. Yang lain saya tidak bahas, terutama juga yang berkaitan dengan ini saya tidak akan bahas. Nah, fakta adalah IoT WSN merupakan 8 terbesar pemanfaatan di bidang pertanian, ya, di bidang pertanian. Jadi di bidang pertanian termasuk yang lumayan banyak memanfaatkan IoT, ya, selain yang di sini, ya. Kalau kita lihat di sini, manufaktur yang paling banyak memanfaatkan solusi-solusi IoT. Di sisi aplikasi, kita bisa melihat bahwa ada 2 terbesar, yaitu precision farming dan berkaitan dengan pengendalian dan monitoring irigasi atau watering. Ya, ada juga monitoring tanah atau berkaitan dengan kualitas tanah. Ya, dan ada beberapa yang lain. Dari sisi teknologi IoT, dari riset yang ada, umumnya memanfaatkan WSN, ya. Jadi teknologi communication termasuk mungkin juga terkait itu nanti protokolnya adalah WSN. Ya, dari sebuah paper yang saya baca, dia menyatakan riset-riset umumnya memanfaatkan WSN sebagai platform dia punya solusi yang berkaitan dengan pertanian. Nah, ini framework IoT. Kalau dari salah satu paper yang saya baca, ada 5 sub bagian besar.
mulai dari sistem manajemen, ya, yaitu berkaitan dengan bagaimana peralatan sensornya, ya, aktuatornya, mikrokontrolernya, nodenya apa, ya. Yang kedua nanti adalah berkaitan dengan sisi datanya, apakah memanfaatkan wireless, memanfaatkan Bluetooth, memanfaatkan Wi-Fi, ya. Framework kedua atau subbagian kedua adalah platform komputasi datanya, apakah di big data, cloud computing, atau edge computing. Nah, ini yang saya katakan bahwa melibatkan cukup panjang solusi-solusi yang terkait, ya. Jadi tidak hanya solusi di sini, ya. Nah, banyakkan nanti saya banyak di sini. Masuk di sini lah, ya. Boleh dikatakan masih berurusan dengan ini. Tetapi kalau udah sampai di sini, mungkin kawan-kawan yang bergerak di bidang big data dan sains data ini perlu kerjasama. Termasuk di sini juga, jadi karena keterusan dari ini, maka tentu bagian ini perlu juga kerjasama, ya. Yang saya tangani selama ini masih berupa data angka, ya, teks paling tidak, tapi untuk image belum, ya. Dan menarik karena image sangat bagus karena seringkali dibutuhkan satu solusi untuk mendeteksi apakah tumbuhan ini sakit atau tidak, atau pertanian ini bisa mampu memproduksi berapa banyak. Nah, itu bisa dilakukan dengan pendekatan image processing atau video processing. Nah, ini di luar bidang saya. Masuk nanti juga framework atau subbagian yang kelima adalah bagaimana memvisualkannya, ya. Jadi tentu ini berkaitan dengan teknologi UI dan UX. Nah, ini satu tantangan lagi bahwa seringkali tidak bisa dikerjakan seluruhnya, ya, seluruhnya. Mungkin dikerjakannya dari bawah sampai di sini kemudian langsung ke sini, atau dari sini, ya, dari awal, ya, tentu selalu mulai dari bagaimana infrastruktur WSN IoT itu, kemudian komunikasinya, kemudian langsung mungkin berkaitan sebentar dengan data processing, langsung visual. Ya, jadi seringkali memang dalam riset saya terutama, ya, kalau di beberapa tempat saya lihat ini ada yang mengerjakannya seluruhnya. Nah, kalau kita lihat WSN kembali, ya, jadi tadi saya gambarkan adalah bagaimana framework pemanfaatan IoT secara keseluruhan. Mari kita mulai melihat dulu perbandingan WSN atau IoT, ya, WSN atau IoT. Nah, ini hanya gambaran untuk melihat bahwa sebenarnya solusi ini kedua-duanya sekarang menjadi nyatu, ya, IoT atau WSN. Nah, tapi sejarah WSN duluan, baru nanti muncul IoT, ya. Ini hanya memberi gambaran saja, pengetahuan bagi kita. Kemudian struktur IoT di dalam beberapa saya amati penerapannya, yaitu dibagi tiga setidak-tidaknya, yaitu struktur di perception, yaitu di tempat di mana area maupun objek yang mau dipantau atau di tracking atau dikontrol. Itu pertama, ya, di situ ada WSN, ya. Tapi ada solusi-solusi IoT yang lain seperti RFID tag atau kamera misalnya, bisa jadi, ya. Tapi itu bagian dari layer perception dari sisi strukturnya. Kemudian communication-nya, network layer, kemudian baru service-nya atau application. Nah, disinilah bisa jadi service dipecah lagi, bisa jadi back-end dari application-nya dan service-nya, bisa jadi dipecah. Tapi secara umum, struktur IoT untuk solusi apapun, termasuk pertanian seperti ini. Ya, ini teknologinya, ini, ya, tentu tadi saya sudah jelaskan.
bahwa perception layer itu adalah bagian di mana IoT diletakkan, dideploy, ya, apakah itu RFID, apakah itu wireless sensor yang terdiri dari node-node sensor, atau yang lain. Kemudian ada bagian communication-nya, kadang bisa Zigbee, kadang bisa memanfaatkan Wi-Fi, kadang juga bisa memanfaatkan LoRa. Dan solusi ini untuk bidang pertanian tentu perlu disesuaikan, karena aplikasi bidang pertanian itu seringkali sangat tergantung tempat lokasi. Ya, bisa jadi ada di balik gunung, bisa aja, ini konteks Indonesia ya, karena kita tidak mungkin menyamakan. Begitu juga mungkin adanya di hamparan luas yang cukup enak gitu. Nah, di mana bisa komunikasi-komunikasi yang biasanya kita pakai Wi-Fi atau Zigbee, yang di mana notabene tidak punya kendala-kendala terhadap komunikasi. Nah, jadi ini sangat sangat tergantung di mana solusi itu diberikan. Memang ada, ya, ini sebelum saya lanjut dulu ini, yaitu application layer. Tadi saya sudah terangkan tentang, ya. Ini juga ada yang memecah seperti ini, ya. Jadi yang berkaitan dengan yang back end-nya tadi itu begini, ya, dipecah gitu ya. Yang application layer dipecah, ya bisa jadi gitu ya. Nah, ini beberapa application yang menurut saya umum ada, ya. Solusi ini saya tangkap dari beberapa paper, ya. Nah, salah satu yang menarik adalah bahwa kondisi Indonesia adalah umumnya di sini, open field agriculture. Tetapi solusi pertanian modern dengan pemanfaatan IoT dan WSN sudah memungkinkan berada pada agriculture yang terkontrol. Yang terkontrol adalah salah satunya contoh atau beberapa contoh adalah greenhouse. Artinya terkontrol di sini dalam pengertian bahwa memang mereka dibentuk, sistem pertaniannya dibentuk bukan di lapangan luas, open field, kemudian disitulah diatur, dikendalikan seluruh lingkungan pertanian. Ya, kita tahu itu greenhouse dan hidroponik. Nah, jadi sebenarnya greenhouse dan hidroponik itu sendiri sudah sebuah solusi juga sih sebenarnya dari sebuah pertanian modern. Bisa jadi belum menggunakan IoT. Bisa jadi, ya. Tetapi dalam konteks aplikasi IoT dan WSN itu bisa diterapkan. Contohnya misalnya di dalam konteks hidroponik, saya mengamati bahwa banyak atau beberapa sistem hidroponik, terutama di rumah-rumah atau di rumah tapi cukup luas, itu tidak memanfaatkan solusi-solusi IoT. Padahal lingkungannya terkontrol sebenarnya. Terkontrol dalam pengertian bahwa dia bukan di media tanah yang kita tidak tahu itu kondisi tanahnya. Tetapi kalau hidroponik, kita tahu bahwa itu air, kemudian nanti ada tangki, tangkinya ini dalam sebuah lingkungan yang terkontrol, tinggal sekarang memantaunya, memanfaatkan aplikasi IoT. Nah, salah satu atau ada dua riset saya di sini juga, bagaimana supaya memahami lingkungan hidroponik. Apakah nutrisinya cukup, atau berkaitan dengan oksigennya, atau parameter-parameter yang lain. Nah, ini solusi-solusi lain. Salah satu juga riset saya adalah di sini, yaitu di smart irrigation system, yaitu pengendalian pengairan. Ya. Nah, kalau disebut smart sebenarnya bukan selalu memanfaatkan AI, bukan. Tetapi bahwa dia diotomatisasi. Itu setidak-tidaknya seperti itu. Ya, karena sistem irigasi biasa adalah dengan manual. Ketika disebut smart, setidak-tidaknya dia otomatis. Syukur-syukur ditambahkan otomatisasinya dilakukan dengan cara pendekatan AI misalnya. Dengan memahami kondisi-kondisi dari tanah atau kualitas lain dari tanah.
sehingga dia boleh dikatakan ya lebih smart lagi ya. Nah, dan yang lain-lain seperti vertikalisasi ya saya tidak banyak mengerti soal itu. Tapi kita paham maksudnya ya, termasuk juga pest control, early disease detection system ya untuk memahami kira-kira ini terjadi sebuah penyakit yang cukup mewabah atau tidak. Di Indonesia masih belum. Ya, saya mengamatinya belum. Ini yang saya maksud tadi dengan lingkungan di mana di pertanian di mana lingkungannya terkontrol ya. Semua dengan IoT ya. Hidroponik juga terkontrol, tapi seringkali dalam pengertian lingkungannya, dalam pengertian media tanamnya, tetapi kadangkala belum memanfaatkan solusi IoT atau WSN. Nah, ini hanya contoh saja rekan-rekan. Nah, salah satu yang saya tahu di Indonesia ada yang bikin ini, yaitu smart ternak. Ya, nah menarik, tetapi terus terang ini belum pernah saya lakukan. Ya, tracking. Saya tahu bahwa ada beberapa tempat men-tracking, misalnya tracking burung, ya, tracking monyet itu di sebuah hutan gitu misalnya, ke pergerakannya. Ya, tapi saya tidak di sini. Saya akan lompat. Nah, ini beberapa teknologi wireless di IoT saya akan juga percepat ini supaya tahu saja, karena ini menyangkut data rate dan juga menyangkut range fisikalnya. Ini penting karena di solusi IoT ini tadi di depan saya katakan seringkali kendalanya adalah ini, ya. Dan biasanya penggunaan baterai, tentu lifetime baterai pendek. Ada alternatif solar panel, ya. Kenapa asumsinya? Karena daerahnya tidak punya jaringan listrik. Kecuali lingkungan-lingkungan yang kontrol ini. Maaf, lingkungan yang seperti ini, di mana tentu listriknya sengaja diadakan. Ya. Dan macam-macam. Ya. Nah, kemudian ini beberapa teknologi lain ya, yang cukup, ini tambahan yang ini, ya, cukup panjang. Termasuk, nah ini yang penting-penting. Kalau ini buat saya kadang-kadang ya dan kadang-kadang tidak, bukan tidak perlu ya. Kadang-kadang karena kita lebih melihat pada solusi ini bisa dideliver atau tidak. Yaitu kita memahami ini dan ini. Ya, ya. Ini banyak sekali produk-produk atau platform IoT-nya, ya, termasuk di situ ada WSN juga. Ini saya lompat, nah saya tadi sudah sampaikan. Jadi kenapa WSN? Nah, ini sekali lagi, WSN itu jaringan, wireless, node-nodenya untuk menangkap parameter fisis di media tanah atau air, itu bisa kita sebar di titik-titik yang dimana kita perlu sebar. Dan kita bisa tambahkan dengan aktuator, di mana itu untuk mengendalikan sesuatu. Bisa pengendalian terhadap air, ya, dengan kita menyiramkannya pada waktu yang secara otomatis kita bisa tahu kapan. Ya, itu yang saya berpikir mengapa WSN. Kedua adalah wireless. Ya, tadi di depan pertanian di kita umumnya adalah di remote, di mana tidak ada infrastruktur listrik. Dan tidak mungkin ada infrastruktur jaringan kabel di situ yang mengelintang. Walaupun saya katakan memungkinkan itu dilakukan jaringan kabel di sini. Ya, banyak solusi yang seperti itu juga jaringan kabel diterapkan. Tetapi di open field tentu solusi yang tepat adalah menurut saya adalah WSN. Kemudian ya tadi saya sebut yang menggunakan kabel, penyebarannya cukup bisa banyak, masif, kemudian bisa beroperasi secara otonom, bisa portable, dipindahkan, ya, karena kadang-kadang solusi pertanian itu berkaitan dengan cost. Ya, sekali lagi patokan saya adalah konteks Indonesia. Yang notabene saya suka bilang ke teman, solusi Anda tidak cocok untuk petani desa.
Kamu harus kaya dulu baru bisa mengadopsi IoT. Nah, kalau saya terbalik, saya ingin mengadopsi IoT di pertanian-pertanian yang notabene petaninya level edukasinya rendah dan cost untuk menjangkaunya juga mungkin nggak mampu, gitu ya. Nah, ini yang harus terus dipikirkan. Nah, ini hanya gambaran bagaimana penyebaran WSN. Ini beberapa sensor di WSN. Nanti ada lagi yang lebih lengkap. Nah, ini beberapa sensor name ya, beli dalam paket sensor tertentu, tapi sebenarnya mampu me-capture parameter fisik seperti ini, temperatur, kelembaban, conductivity, dan yang lain-lain, termasuk salinity, ya. Kemudian apalagi yang lain tadi? Yang berkaitan dengan fotosintesis, ada lagi yang lain, ya banyak sekali sensor-sensornya. Nah, masuk node sensor. Nah, memang di luar sana mungkin banyak menggunakan ini. Tapi kalau dalam praktek saya, biasanya saya menggunakan platform node sensor Arduino. Ya, seperti ini. Ya, ini umumnya saya menggunakan ini. Ya, supaya pertama karena terjangkau dan tampaknya juga lebih dapat dijangkau oleh petani kita. Ya. Nah, ini cara-cara penyebarannya. Ini hanya saya kasih sekilas saja supaya memberi gambaran bagaimana deployment-nya. Ini deployment-nya di atas kertas tentunya. Karena pada saat praktiknya deployment-nya itu bisa mengalami kendala. Karena menggunakan wireless bisa jadi dia ada di balik gunung atau di balik sebuah pohon, maka tentu tidak seperti di atas kertas kita mendesain deployment-nya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang saya alami, ya. Karena wireless rentan terhadap hujan, suhu, dan juga kendala-kendala seperti pohon yang atau semak-semak, bahkan pohon padi-padi pun kalau udah lebat, maka itu bisa menjadi kendala bagi node-node sensor. Ali, maaf 5 menit lagi. Oke, tinggal sedikit lagi. Ini hanya berbagi pengalaman saya tentang membangun sebuah solusi IoT dan wireless sensor networks, khusus di bidang pertanian. Nah, ini beberapa riset saya tentang WSN, saya tidak akan gambarkan. Nah, ini dia. Di bidang agrikultur yang saya sudah selesai adalah kualitas tanah sawah, kemudian ini ya untuk pemantauan tambak udang. Nah, sekali lagi pertanian atau agrikultur ini termasuk peternakan. Ya. Nah, ini ketika saya dengan mahasiswa membangun sebuah sistem bagaimana memantau kualitas tanah sawah. Nah, terus terang pada waktu awal kendala ini tidak masalah karena belum tumbuh kendala yang saya sebut tadi. Tapi ketika sudah selesai, kendala muncul. Sehingga dibuatlah berdekatan. Karena dalam rangka riset, maka tujuannya selesai riset. Namun, ketika nanti diimplementasi di lapangan, kita harus memahami kendala di mana padi ini bisa menjadi penghalang komunikasi sehingga jadi pendek. Tadinya harapannya hanya bisa 100 meter, malah tidak bisa menjangkau yang jauh. Nah, ini kendala-kendala yang kita alami. Ini beberapa sensor dan node Arduino yang kami pakai. Ya, ini dia ininya. Kok nggak jalan? Bentar. Ya. Oke. Kemudian dibangunlah web-based application-nya. Ya. Kita bisa memantau di sini. Ya. Kemudian, maaf, untuk kualitas air tambak udang, kami menggunakan ini ya untuk mengambil parameter temperatur, pH, salinity, dan DO. Ya, ini dia.
pada saat pengujian. Nah, ini tantangannya karena alamnya. Jadi kondisi alam menjadi sebuah tantangan tersendiri di dalam melakukan penerapan IoT atau OSN. Beda kalau lingkungannya sudah bagus. Seperti tadi greenhouse, hidroponik, itu enak. Salah satu tantangan lain adalah barang itu bisa dicuri kalau dalam konteks kita. Ya, dalam setiap presentasi saya suka ditanya, mungkin nggak hilang barangnya? Ya mungkin, dicuri orang. Nah, itu salah satu kendala kita. Nah, ini kira-kira kemudian dikontrol lewat web-based application. Nah, ini contoh saja kawan-kawan, Bapak Ibu, yang dari pemaparan saya ini semoga cukup memberi inspirasi. Kesimpulan adalah pertanian masih ada hal utama yang bagi negara kita. Paling penting, teknologi digital masih berpeluang besar membantu sistem pertanian mulai dari aktivitas hulu, dari hulu ke hilir. Kemudian IoT sangat dapat dimanfaatkan, dan ini sebuah dorongan. Kalau bisa, perlu diupayakan dalam pengembangan solusi IT modern, termasuk penerapan IoT, perlunya memikirkan cost-nya dapat dijangkau oleh para petani, termasuk dalam konteks, kalau boleh, dia nggak perlu belajar. Ya, dia nggak perlu belajar. Karena petani kita umumnya adalah petani yang biasa. Bukan lulusan akademi. Ya, bukan lulusan akademi. Sekian dan terima kasih. Oke, pas sekali. Terima kasih Pak Eli. Mungkin rekan-rekan, teman-teman, adik-adik semua ada yang mau bertanya dulu? Dari chat belum ada. Mungkin mau langsung menyampaikan, boleh raise hand juga. Oke, mungkin sambil menunggu saya nanya dulu ya Pak ya. Oke, saya penasaran nih Pak. Kan suka ada nih tanaman-tanaman yang susah banget nih Pak. Kayak misalkan saya ini suka melihara sukulen Pak. Itu susah banget kan. Kayak kalau terlalu banyak dikasih air dia busuk, kalau kurang diairi dia kering. Nah, kalau misalkan pingin bikin model prediksi untuk memprediksi kapan sih si tanaman ini harus disiram gitu, itu kira-kira kita harus ngumpulin data apa aja ya Pak ya? Nah, ini tantangan terberatnya juga. Karena karakteristik setiap tanaman itu kan beda-beda. Jadi, nggak bisa ada solusi one for all gitu. Tapi yang umum adalah pH gitu ya, pH, kelembaman air, ya, kelembaman tanah bukan air, intensitas cahaya itu umumnya. Jadi kan kalau memang ada parameter-parameter yang saling terkait, misalnya pH naik atau pH turun, andai kata kelembamannya apa, itu bisa saling terkait. Jadi tantangannya lagi adalah tanamannya, jenis tanamannya itu harus tahu. Contoh misalnya berkaitan dengan misalnya di belakang rumah saya itu ada cabai, ya cabai. Cabai itu sebenarnya bertahan di sekitar tanah yang harusnya jangan terlalu lembab. Nah, persoalannya adalah belum tentu kita memperoleh tanah, apalagi kalau di open field ya. Nah, jadi artinya bahwa kalau medianya atau lingkungan itu terkontrol, seperti di greenhouse, itu bisa kita adakan. Kalau tidak, ya sulit. Jadi sekali lagi jawaban saya, ya tergantung tanamannya. Saya baru kenal itu tanaman. Baru kenal itu tanaman. Saya di tanah yang sama, pepaya saya mati. Sementara cabai oke gitu. Nah, jadi kadang-kadang saya bingung juga, ini kenapa ya? Cabai oke, berbuah, ya seperti tadi yang tampak. Tetapi kalau pepaya tidak, mati. Nah, jadi memang sangat tergantung jenis tanaman. Ada yang berkaitan dengan kalau pH-nya tinggi misalnya, ya itu bisa mati. Nah, jadi kalau menurut saya, pengalaman saya nih ya, dan pemahaman saya adalah tergantung jenis tanamannya juga sih. Tanamannya itu di pot atau di mana? Di pot, Pak. Ya. Ini nanti riset kami berikutnya itu tentang urban farming, di mana itu bunga ya, sejenis bunga ya. Sejenis kaktus, Pak. Oh, kaktus. Nah, itu coba.
Saya senang kalau andai kata bisa menemukan one solution for all. Saya senang. Karena itu kan idenya baik ya. Jadi kita jualnya masif, tapi soalnya tidak. Itu kalau menurut saya gitu. Oke, terima kasih Pak Ali. Ini ada pertanyaan dari Pak Pascal. Bagaimana sirkuit elektronik yang ada di WSN bisa dijaga supaya kuat menghadapi lingkungan alam yang keras, misalnya hujan, badai, panas, dan sebagainya? Apakah ada standar atau levelnya? Seperti Ya. misalkan jam tangan itu bisa tahan air sampai kedalaman sekian meter, gitu Pak. Ya. Nah, ini juga sebuah tantangan sebenarnya Pak Pascal. Tadi saya tidak tampilkan bahwa di paper yang saya baca memang IoT dan WSN karena dia ditaruh di sebuah lingkungan, maka kita harus mengantisipasi lingkungan itu. Kalau hujan bagaimana? Kita hindari dulu lah soal pencurian ya, karena itu manusia. Tapi lingkungan itu tantangan gitu ya. Jadi memang harus dipikir sebagai sesuatu dengan menjadi sesuatu ya. Nah, jadi melibatkan pihak-pihak tertentu untuk dibuat supaya dia bisa terhindar dari hujan. Ya. Tapi bisa juga ditanam. Jadi ditanam dengan pakai besi, bukan besi, semen gitu ya. Nah, tapi solusi itu kan belum tentu untuk semua lahan. Ya, ada yang notabene perlu ada muncul di permukaan. Ya, jadi kalau dari muncul di permukaan mau tidak mau harus dibangun sebuah semacam gardu gitu ya, gardu kecil. Sehingga dia terlindungi. Memang itu tantangannya sih sebenarnya. Nah, kalau dibuat terlindungi, kita juga harus perlu hati-hati karena range communication juga berkurang jadinya kalau pakai wireless. Kalau tidak pakai wireless, pakai kabel, tentu tidak. Nah, jadi seringkali kita banyak berurusan dengan hal-hal seperti itu. Seolah-olah beres, tapi sebenarnya tidak. Ya, saya pernah mencoba di sebuah lahan, kenapa nggak komunikasi? Karena cuaca lagi naik. Lagi rendah suhunya. Kenapa rendah sekali? Nggak bisa 20 meter. Nah, itu bisa terpengaruh. Memang itulah karakteristik WSN dan IoT. Ya. Karena masing-masing alat memang ada juga karakteristik lainnya, ada juga karena tergantung powernya. Nah di air, ya kalau kemarin kami memakai itu dengan cara ya seperti tadi yang kita lihat, ya dipakai pelampung itu. Jadi itu kan pakai apa itu ya, styrofoam ya, dibuat ya ala kadarnya karena riset ya. Tapi mestinya tidak seperti itu. Kemudian diikat supaya nggak hanyut. Nah, maksud saya adalah ini sebuah tantangan-tantangan memang yang notabene kita tidak punya solusi dari awal, tapi kita harus tahu dulu lingkungannya. Kecuali lingkungan yang sama yang mungkin dibuat solusinya kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Ya, itu mungkin itu bisa jauh lebih mudah memahaminya atau membuat package-nya. Kira-kira begitu jawaban saya, Pak Pascal. Oke, Pak Pascal, gimana? Harus Cukup? ditutup memang kalau elektronik mah. Oke, sudah cukup kelihatannya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari yang tidak mau disebut namanya. Oke. Bagaimana dengan cost yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem? Apakah cost yang dibutuhkan relatif murah bagi yang ingin mengimplementasikan? Nah, saya tadi dalam konteks saya punya motif. Karena kenapa ini motif saya untuk cost yang terjangkau? Karena saya melihat solusi IoT sampai hari ini ada 3 vendor Indonesia yang melakukannya. Habibie Garden dan satu lagi di Ganesha. Ya solusinya cukup inilah, artinya petani tertentu gitu. Telkom XL juga provide. Maaf saya sebut merek ya. Karena memang mereka yang punya gitu ya. Tapi saya seringkali melihatnya ya tentu petani-petani yang memang mungkin sudah ya startup lah ya mungkin juga bisa. Sementara artinya dari solusi menciptakan petani sih ya nggak apa-apa, itu bagus ya. Jadi adanya petani baru kan. Tapi kalau solusi ini kita terapkan pada petani yang sudah ada,
Nah, kendala yang utama yang saya amati adalah cost. Belum lagi pengetahuan. Ya, karena ini kan solusi yang high knowledge-nya perlu apa. Nah, kalau boleh dihindari itu. Dihindari jangan sampai dia aduh repot amat nih otak-atiknya gitu. Nah, cost yang saya amati sampai hari ini adalah memanfaatkan platform Arduino dengan sensor-sensor yang tersedia. Umumnya saya membelinya dari Cina gitu. Tapi kalau lebih dari itu biasanya mahal. Jadi ini hanya konsideran, bukan satu solusi pasti. Karena pada dasarnya apapun solusinya pasti ada cost-nya. Tapi kita ingin dia buat rendah. Gitu. Kalau saya begitu. Jadi akhirnya finalnya bagaimana menghitungnya, Pak? Dalam riset-riset saya, umumnya saya tekan jangan sampai melebihi 5 juta. Nah, tapi dengan pertimbangan bahwa ini riset ya. Karena kalau 5 juta itu sudah memberatkan. Atau bahkan di bawah gitu ya, 3 juta gitu ke bawah. 3 juta itu udah termasuk misalnya base station-nya Raspberry gitu ya. Raspberry-nya mungkin memorinya berapa gitu. Tapi mau tidak mau harus memakai Zigbee. Zigbee-nya itu lumayan juga. Jadi itu harus ditekan. Nah, jadi menurut saya cost-nya ya seputar itu. Nah, kalau lebih dari itu, lahannya besar, luas, ya memang kali-kalinya jadi nanti kebayang. Oke. Ini ada yang Ada bertanya. lagi, Pak. Dari Pak Sunteo. Apakah dalam proyek penelitian yang digunakan menggunakan sensor yang sudah ada, yang sudah eksis secara komersial maksudnya, kemudian Ya. dikembangkan dengan terintegrasi dengan wireless atau IoT, atau mengembangkan dari hulu menemukan sensor jenis atau bentuk lain? Ya, dalam riset sih memang umumnya adalah menggunakan sensor-sensor yang dibeli satu persatu. Ya, jadi kalau suhu, kalau apa. Jadi tidak dalam satu package tertentu. Ya, selain menghindar, jadi gini, selain mampu eksplorasi, kedua juga menghindari cost. Ya, saya lebih mencari formula itu. Kalaupun nanti dibuat dalam solusi bagi petani, saya akan lebih pendekatan itu. Walaupun memang ada konsekuensi. Ya, karena dengan cara seperti itu kan berarti kita harus membuat package-nya ya. Jadi harus artinya supaya casing-nya bagus gitu ya. Layaklah, ergonomis lah gitu ya. Karena kalau dia sudah buatan komersial, tentu ada konsekuensinya mahal. Nah, jadi saya sedang mencari formula sebenarnya apakah dengan saya pakai terus-terusan Arduino ini bisa lebih murah dibanding kalau saya pakai platform lain yang notabene sudah siap dengan suhu, terus kemudian pH gitu ya. Karena biasanya kalau saya beli satu-satu, saya beli pH dulu, pH, kemudian suhu dan humidity biasanya gabung, ya. Kemudian sensor-sensor lain, ya. Karena beda tanah dengan udara, ya. Sensor udara dan sensor tanah itu beda. Jadi saya beli satu persatu, gabung. Nah, hitungan saya memang satu node itu kurang lebih lah, nggak nyampe 1 juta ya. Hitungan saya ya. Nah, tapi tetap lumayan. Nah, apalagi kalau beli yang apa ya, istilahnya itu sudah terintegrasi ya. Itu kira-kira sih pandangan saya. Tapi pada dasarnya solusi IT, IoT, dan WSN mestinya tidak membatasi. Ya, mestinya tidak membatasi, mesti Arduino tidak. Cuman kalau consideran cost, ya kita harus pertimbangkan platform-platform yang bisa dipreteli lah istilah saya. Ya bisa dipreteli gitu. Gitu Pak San, thank you. Oke, mantap katanya Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin rekan-rekan atau teman-teman lain masih ada pertanyaan? Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Gredi. Implementasi AI atau deep learning di bidang agrikultur itu memungkinkan apa tidak? Jika memungkinkan, misalkan digunakan untuk apa? Oke, tadi di depan saya sudah tampilkan, memang dalam riset saya belum nyampe ke situ saya.
Tapi memang itu memungkinkan. Justru harus. Karena disitulah, karena di satu sisi memang, maafkan saya, ya, ya, di sini tadi ya, di sini nih. Karena memang selama ini hanya sekedar mantau ya. Mantau itu berarti otaknya manusia. Kelihatan ya Mbak Maria, Bu Maria? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. Tetapi sebenarnya, nah ini saya pikir kebutuhan akan ini menurut saya, ini bukan kebutuhan hanya khusus pertanian kan. Tapi di khusus pertanian, ini berkaitan dengan misalnya mendeteksi penyakit gitu ya. Nah, selama ini kan petani itu menggunakan atau mengandalkan pengalaman gitu. Nah, kalau dia urban farming atau petani kota dan juga petani-petani yang greenhouse pun kadang-kadang ya pengetahuannya sejauh mana sih? Nah, itu sangat perlu. Ya, dalam rangka itulah kita perlu memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah mungkin sudah berbentuk teknologi gitu ya, yang berkaitan dengan AI. Ya, jadi kalau setahu saya riset kawan-kawan di Universitas IPB itu udah sampai di sini, ya mendeteksi penyakit lah umumnya begitu. Dan saya mungkin juga saya tahu Ibu Vero ya waktu yang lalu mengumpulkan daun-daunan untuk melihat ini sakitnya apa gitu. Daun-daun, saya nggak tahu tumbuhan apa gitu. Sangat dibutuhkan. Nah, cuma memang ini bidang lain yang notabene saya harus extend lagi untuk memahaminya. Saya sedang dalam rangka dengan dua teman lain untuk mencoba memulai di sisi ini. Menurut saya sangat-sangat baik jika dilakukan. Ya, karena kita gimana lah ya, petani kita ini kadang-kadang petani gimana ya, yang penting hasil gitu. Tapi ketika terjadi penyakit nggak peduli gitu. Dan hantam kromo gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang saya pikir ya perlu juga ya kalau punya kemampuan deteksi berdasarkan teknik-teknik atau teknologi yang berkaitan dengan AI atau machine learning gitu misalnya atau computer vision gitu sehingga petani itu kebantu dan terlebih kalau dia urban farmer ya seperti Bu Maria ini saya iya kan Bu Maria ini sakitnya apa ini Iya betul Pak. kebantu banget gitu ya karena profesi kita kan bukan di situ gitu. Sementara mencari pengetahuan tentang itu juga malas kan ya nggak butuh langkah lah kayak kemarin tuh saya mikir ini sakitnya apa ya terus nanti obatnya apa nah menghubungkan antara sakitnya apa dengan obatnya apa itu sebuah kendala atau satu tantangan tersendiri bagi seorang yang seperti urban farmer gitu ya kayak kita gitu. Cari butuh waktu. Nah, kalau andai kata ada solusi AI di situ lumayan. Ya, lumayan lah. Nah, jadi menurut saya bisa dan seharusnya ada. Selama ini yang umum di Indonesia, baik di Habibie Garden yang saya amati, baik yang di ITB itu yang di depan Ganesha, itu masih bersifat monitoring dan untuk paling banter itu watering. Ya, jadi dia memahami dengan pakai pengairan pakai pipa gitu ya. Itu yang sejauh yang saya tahu ya. Belumlah ada yang sampai ya mungkin dalam riset ada tapi dalam bentuk produk yang dijual tampaknya belum siap jadi startup untuk itu. Semoga Pak Gridi ya. Oke, sudah terima kasih Pak katanya. Oke, karena waktunya juga sudah sisa sekian detik, mungkin kita sudahi saja. Terima kasih Pak Eli untuk topiknya hari ini, menarik sekali. Ini ada yang bertanya soal slide-nya. Ya, nanti saya share. Iya, nanti di-share oleh Pak Eli. Ya, baru saya buat PDF-nya dulu. Sebentar.
Ya, selanjutnya aja. Oke. Buat teman-teman yang belum follow Instagram IF Unpar, boleh di-follow IF Unpar. Untuk yang belum subscribe YouTube-nya juga silakan boleh di-subscribe. Kami punya YouTube-nya Informatika Unpar, supaya nggak ketinggalan informasi-informasi tentang acara-acara yang kita adakan. Begitu, terima kasih sekali lagi untuk Pak Eli dan Bapak Ibu, Terima kasih. teman-teman semua yang sudah hadir. Selamat siang. Selamat siang.